Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi-mugi Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang Wali Songo generasi pertama, maka akan kita bahas Wali Songo generasi kedua dan seterusnya. Nah, kita bahas ya. Pertama, kita kemarin kenal ya, Wali Songo generasi pertama itu adalah orang dari luar, dari Turki, Persia, dari Samarkand, nah, dan semuanya murni dari orang luar. Nah, siapa-siapa beliau ini? Yaitu Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Ahmad Al-Mahrobi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Alayuddin, dan yang terakhir Syekh Subakir. Beliau ini adalah murni dari tanah Gujarat dan Persia dan beberapa negara Samarkand dan Mahrobi. Nah, ini mereka ditugaskan oleh dari Kesultanan Turki untuk dakwah di tanah Jawa. Nah, setelah itu, setelah selesai tugasnya Syekh Subakir ini, maka ada Wali Songo generasi kedua. Nah, Wali Songo generasi kedua ini adalah, ada maksudnya 3 orang untuk membandingkan 3 wali yang wafat. Nah, yaitu adalah, satu ada Raden Ahmad Ali Rahmatullah, datang ke Pulau Jawa ini tahun 1421 menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419. Raden Rahmat berasal dari Cempo ya, Muang Thai Selatan. Yang kedua adalah Syed Jafar Shodiq. Jafar Shodiq ini berasal dari Palestina. Beliau datang pada tahun 1436 menggantikan Malik Israel yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Nah, beliau tinggal di Kudus dan akhirnya dikenal sebagai Sunan Kudus. Nah, yang ketiga adalah Syarif Hidayatullah. Beliau ini berasal dari Palestina. Beliau datang di Pulau Jawa ini tahun 1436 Masehi menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat pada tahun 1435. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro bertugas di sisi timur Pulau Jawa. Nah, Sunan Kudus, Syekh Subakir, Maulana Al-Mahrobi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin, dan Maulana Aliyuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka masing-masing wali tersebut mempunyai wilayah tersendiri untuk area dakwahnya. Mereka bertugas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, itulah Wali Songo generasi kedua. Nah, terus kita sambung dengan generasi ketiga karena ini berdekatan. Nah, pada tahun 1463 Masehi masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo, yaitu Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin, kelahiran Blambangan pada Jawa Timur ya, putra dari Syekh Maulana Ishaq dan putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekardadu atau Dewi Kasihan. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya, pindah ke negara Pasai. Karena Raden Paku sendiri di Giri, maka beliau dikenal dengan nama Sunan Giri. Nah, yang kedua adalah Raden Said atau Sunan Kalijogo, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilotikto yang kedudukannya di Tuban. Sunan Kalijogo menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Nah, yang ketiga adalah Maulana Maktum Ibrahim. Beliau dikenal dengan nama Sunan Bonang, lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel, dan Sunan Bonang ini menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462 Masehi. Nah, karena ini durasinya pendek, maka kita bahas juga dengan Wali Songo generasi 4. Wali Songo generasi keempat ini ada beberapa yang tergantikan. Nah, pada tahun 1466 karena ada 2 wali yang wafat, yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Mahrobi, maka ada yang menggantikannya, yaitu satu Raden Hasan atau Raden Fatah. Yang kedua adalah Fatullah Khan atau putra Gunung Jati. Nah, Raden Hasan ini adalah murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Brawijaya Majapahit.
Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi, kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 dan dinobatkan sebagai Raja dan atau Kesultanan Demak pada tahun 1468. Nah, itu yang jadi. Sedangkan Fatullah Khan adalah putra Sunan Gunung Jati. Beliau sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang setelah berusia lanjut. Nah, itu yang terjadi. Kita bahas sekalian karena periodenya pendek. Nah, ini Wali Songo generasi kelima. Nah, pada generasi kelima ini masuklah Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra dari Kanjeng Sunan Kalijogo, menggantikan wali yang sudah wafat. Nah, konon Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang adalah salah satu dari Wali Songo. Namun karena Syekh Siti Jenar kemudian mengajarkan agama yang menimbulkan keresahan umat dan mengabaikan syariat agama, maka Syekh Siti Jenar dihukum mati. Selanjutnya, kedudukan Syekh Siti Jenar digantikan oleh Sunan Bayat atau bekas Adipati Semarang. Dalam hal ini adalah Ki Pandan Aran yang setelah bertobat menjadi murid dari Sunan Kalijogo. Nah, pada periode kelima ini sangat menonjol adalah pada permasalahan Syekh Siti Jenar sendiri, karena dalam beberapa sidang Wali Songo yang berkaitan dengan Syekh Siti Jenar, banyak murid-murid beliau yang fanatik dan ada permasalahan mengapa sampai Syekh Siti Jenar ini dihukuman mati. Nah, itulah yang sangat pelik ya. Nah, selanjutnya legenda atau riwayat 9 wali yang dikenal dan dimaklumi secara masyarakat disimpulkan bahwa dari 1 sampai 9, dari urutan yang pertama sampai terakhir berdasarkan urutannya bukan periodenya adalah satu Syekh Maulana Ahmad, satu Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Muria, yang ketujuh Sunan Kudus, yang ke-8 adalah Sunan Kalijogo, dan yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. 9 wali inilah yang secara umum dikenal masyarakat sebagai Wali Songo. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sebenarnya Wali Songo itu adalah Dewan Dakwah ya. Kita lihat dari awal adalah Dewan Dakwah dalam 5 periode, karena periodenya tidak serta-merta dari awal sampai akhir. Setiap 5 periode ini memakan waktu yang sangat banyak, dan umur beliau berdakwah ini juga terbatasi. Nah, setiap generasi memiliki peran masing-masing. Nanti kita juga akan bahas setiap peran masing-masing, dan nantinya ada kisah-kisah tertentu yang menjadi poin bahwa Islam ini masuk ke Indonesia dari jalur budaya dengan mitologi dan beberapa metode dakwahnya. Nah, itulah yang terjadi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.